Halo semuanya, selamat pagi kepada anak Miss yang ada di rumah. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap manusia dan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih mengenai penerapan Pancasila, ya. Ya, judulnya boleh kamu buat ya, itu bisa kamu baca, bisa kita baca sama-sama. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dalam usaha melestarikan melestarikan tumbuhan ya, melestarikan tumbuhan. Kemarin penerapan sila-sila dan nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila tidak hanya diterapkan dalam kehidupan kita sesama manusia, tetapi juga harus kita terapkan terhadap lingkungan, termasuk juga tumbuhan dan hewan. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar bersama bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menyayangi hewan. Dalam penerapan sila Pancasila, yaitu sebagai yang pertama adalah melindungi hewan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika kita ada sikap dalam sehari-hari kita melindungi hewan, kita ikut ambil bagian dalam melindungi hewan yang langka, maka kita sudah menerapkan sila Pancasila pertama. Nah, ada kata kunci yang perlu kamu ingat adalah ini ya, melindungi dan ucapan syukur ya. Ucapan syukur ini sebagai bukti bahwa kita itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan begitu. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik, maka itulah tuntutan sila pertama. Kita bersyukur atas ada keberadaan hewan yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua adalah merawat hewan yang sakit ya, merawat hewan yang sakit. Nah, semisalnya kamu menemukan hewan yang terlantar di jalan begitu, kamu tidak mengabaikan, kamu bisa membawanya pulang ke rumah dan kamu rawat. Itu sudah menerapkan sila kedua. Yang ketiga adalah bangga terhadap hewan Indonesia yang beraneka ragam. Bangga terhadap hewan Indonesia yang beraneka ragam ya. Bisa kita buat, ini adalah sila ketiga ya, sila ketiga. Kita lanjut berdiskusi dalam membagi tugas dalam merawat hewan peliharaan. Misalnya di rumah, kamu berdiskusi dengan orang tua, siapa yang memberikan makan hewan kita pagi-pagi, siapa yang memberi makan hewan kita sore-sore. Nah, ketika kamu melakukan diskusi itu bersama dengan anggota keluarga atau dengan teman-teman kamu, maka kamu sudah menerapkan sila Pancasila, yaitu sila keempat ya, sila keempat. Sudah menerapkan sila keempat. Selanjutnya yang terakhir, penerapan sila Pancasila sila kelima, yaitu membagi tugas dalam merawat hewan peliharaan dengan adil. Ada kata keadilan ya. Kita melakukan tugas-tugas kita dengan adil, maka itu sudah menerapkan sila Pancasila sila kelima ya, sila kelima. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Melindungi hewan sebagai ucapan syukur, merawat hewan yang sakit, memberi makan ya. Kalau misalnya kita menemukan hewan tetangga kita yang tidak diberi makan, kita mempunyai nasi sisa atau mempunyai makanan, kita boleh berikan. Bangga terhadap keberadaan hewan Indonesia yang beraneka ragam ya, tidak malu akan itu ya. Berdiskusi dalam membagi tugas dan kemudian membagi tugas itu atau mengerjakan tugasnya dengan secara adil ya. Itu sudah menerapkan sila Pancasila, 5 sila Pancasila. Selanjutnya, bagaimana dengan pelestarian tumbuhan? Sama halnya dengan melestarikan hewan, sikap pelestarian tumbuhan juga sangat perlu kita lakukan agar tetap terjaga dan hewan tersebut dan tumbuhan itu tidak punah sama dengan hewan ya. Berikut beberapa sikap yang perlu kita lakukan dalam penerapan sila Pancasila. Yang pertama adalah bersyukur ya kepada Tuhan, sama ya, bersyukur kepada Tuhan atas karunia sehingga memanfaatkan bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan, atas banyaknya tumbuhan yang tersedia ya, tumbuhan yang diberikan pada kita, diberikan kepada kita ya, diberikan
kepada kita sehingga bisa kita manfaatkan. Ya, sila pertama. Nah, tentu kita hidup dari tumbuhan. Kita makan nasi itu berasal dari padi. Kita makan sayur mayur, kita makan buah-buahan, itu semua adalah tumbuhan ya. Jadi kita perlu melestarikan ini, perlu merawat, perlu menjaga ya, perlu menjaganya. Nah, itu sila pertama. Yang selanjutnya adalah merawat tumbuhan dengan baik ya, merawat tumbuhan dengan baik. Sama merawat hewan ya, sekarang merawat tumbuhan. Ini sila kedua. Miss perlu tekankan di sini yang mana adalah kamu merawat tumbuhan dengan baik. Anak-anak Miss semuanya, alangkah lebih baiknya kalau kamu itu menanam bunga di depan rumah kamu ya, atau menanam pohon, minimal 1 pohon di samping rumah, di halaman rumah, karena kita perlu untuk mengubah udara menjadi lebih segar. Kita perlu tumbuhan itu, kita perlu pohon. Pohon juga berguna untuk menahan air dari tanah supaya tanah itu tidak longsor. Pohon berguna untuk bisa menyaring udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, minimal kamu bisa menanam pohon di rumah kamu, minimal 1 pohon 1 orang ya. Perlu kamu terapkan pohon apa saja, pohon yang berbuah, pohon yang tidak berbuah, itu sama saja. Yang jelas kamu bisa merawat tumbuhan itu dengan baik. Tidak hanya memanfaatkan, tidak hanya memakan tumbuhan saja yang kita tahu, tapi kita juga bisa menanam dan bisa merawatnya. Selanjutnya kita bangga akan keberadaan tumbuhan yang beraneka ragam. Nah, ya sama dengan hewan tadi ya, sama dengan hewan. Kita bangga dengan hewan, sama halnya dengan tumbuhan, kita juga harus bangga. Begitu. Jangan hanya ini ya, sila ketiga. Selanjutnya bangga. Kata bangga perlu kita garis bawahi di sini. Kita perlu tebalkan. Selanjutnya bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Bersama menjaga, melestarikan. Ini sudah menerapkan sila keempat dan sila kelima. Nah, kamu tidak menebang pohon sembarangan, tidak asal kamu ambil pohon ke hutan. Itu sudah menerapkan sila Pancasila. Nah, mari sama-sama kita menjaga keberadaan tumbuhan itu, supaya karena kita dengan menjaga keberadaan tumbuhan itu juga menjaga kehidupan kita. Berhenti untuk menebang pohon secara sembarangan, tapi mulailah untuk menanam pohon. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Begitu ya. Itu untuk penerapan sila-sila Pancasila dalam menjaga kelestarian hewan. Tugas kamu bisa kamu lihat buku Bu Pena halaman 70. Nanti tuliskanlah di situ, kerjakanlah pertanyaan soal nomor 1 sampai nomor 3. Kamu kerjakan di buku tugas kamu, buku Bu Pena halaman 70. Demikian penjelasan kita penjelasan singkat mengenai penerapan sila Pancasila dalam melestarikan tumbuhan. Silahkan dipindahkan ke catatan dan kerjakan tugas halaman 70 buku Bu Pena. Selamat pagi.